Oke, ya terima kasih. Salam kenal. Kenalkan nama saya Dr. Joshua Patrick, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Asra. Karena lagi ngetren nih yang namanya influenza. Kemarin sempat ada kasus ya kan, mungkin Bapak udah tahu semua yang Sancai, Berlisu itu kan. Influenza tiba-tiba meninggal gitu kan dari Jepang, tiba-tiba dia orang Taiwan gitu kan. Jadi lagi heboh-heboh seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gimana cara meningkatkan imunitas gitu kan, imun tubuh kita. Karena yang Bapak lakukan, yang Bu lakukan hari ini adalah sebenarnya adalah salah satu untuk meningkatkan imunitas, yaitu olahraga. Jadi sudah tahap satunya oke. Jadi saya akan sedikit aja membagikan apa sih yang kemarin kita lakukan untuk kembali meningkatkan daya tahan imun kita dan kesehatan kita. Next, influenza sebenarnya adalah penyakit akibat virus. Jadi kita harus ketahui ini penyakit ada dari virus, ada bakteri gitu kan, ada jamur. Jadi ini tipe yang virus. Kalau tipenya virus berarti bisa saya ketularan, Bapak Ibu nggak ketularan gitu. Bisa sebelahnya ketularan, saya nggak ketularan. Kenapa? Karena tergantung dari daya tahan tubuhnya sendiri gitu. Beda kasus sama bakteri. Ya bakteri saya masuk, Bapak masuk, kayak kita sama-sama kena bakteri. Tapi kalau virus kita banyaknya main dari daya tahan tubuh dan imunitas gitu. Semakin tinggi daya tahan tubuh kita, resiko kita akan semakin kecil karena dia adalah tipe yang viral seperti itu. Untuk penyebaran bagaimana? Saya bilang melalui udara. Sebelah ada yang batuk, ada yang pilek, ada yang bersin, ada virusnya masuk ke dalam tubuh kita ke paru-paru. Tinggal lihat deh perang, ya kan? Tubuh kita bisa nggak tuh ngalahin si virusnya? Tubuh kita besar bisa ngalahin, tenang, aman, lanjut. Kalau enggak, ya terjadilah infeksi. Gitu. Next. Nah, ini kurang lebih aja bentuknya. Bentuk virusnya sangat kecil, nggak kelihatan. Virusnya ada tipe A, B, C. Ukurannya sangat kecil, jadi cuma 80 sampai 120 nanometer. Jadi sangat kecil sekali, bentuknya bulat seperti ini. Ya, jadi dia juga makhluk hidup. Oke, virus juga makhluk hidup. Dia bisa tumbuh, dia hidup juga untuk bertahan hidup. Jadi gimana caranya juga dia harus cari inang, nyari hostnya gitu kan. Bisa hostnya di binatang, bisa hostnya di manusia buat dia hidup juga. Seperti. Nah, apa sih gejalanya? Pasti sama sih. Gejala untuk flu-nya itu sangat cepat. Biasanya setelah terinfeksi dalam 1-2 hari ke 3 hari ke depan gejalanya akan muncul. Paling banyak biasanya demam. Demam udah kerasa, anget-anget, meriang-meriang. Kemudian mulai kepalanya sakit, badannya pegel-pegel, ya kan? Lalu ada batuk-batuk karena infeksinya kan virusnya influenza. Jadi masih dia kena ke pernafasan. Jadi otomatis keluarnya masih batuk pilek gitu. Kemudian tenggorokan udah nggak enak, ya kan? Meler-meler dan lain-lain gitu. Jadi kalau gejalanya virus pasti mirip-mirip. Mau virusnya gara-gara influenza, mau gara-gara cikungunya, mau gara-gara demam berdarah, lagi banyak nih sekarang kan, demam berdarah. Pasti sama. Kalau nggak demam, badan pegel linu, ya kan, pengennya dipijitin, ya kan. Kemudian kepala sakit, ya kurang lebih mirip. Cuma tinggal tergantung dari tempatnya. Kalau influenza ya ada batuk pilek, sakit meler-meler gitu. Lanjut. Komplikasinya apa sih sebenarnya kita takutin dari influenza? Kaki kan mayoritas ringan gitu kan, tapi ada beberapa juga yang rada galak, saya bilang rada ganas. Kenapa? Karena bisa menyebabkan infeksi berikutnya gitu. Karena dia virusnya masuk, daya tahan tubuh kita dikalahin sama dia. Otomatis kalau kita dapat lagi serangan kedua, dapat lagi serangan yang lain, kebetulan ada yang dapat bakteri, ada apa? Jadi udah nggak ada pertahanan lagi seperti itu. Karena pertahanan lemah, akibatnya biasanya komplikasinya adalah akibat si infeksi yang berikutnya. Sama, mirip-mirip kayak yang dulu kita cerita 3 tahun 4 tahun lalu yang COVID. Banyak meninggalnya bukan gara-gara COVID-nya, kan sama-sama virus ya. Gitu. COVID-nya masuk, daya tahan tubuhnya lemah, kemudian ada infeksi masuk. Karena di dalam lingkungan kita infeksinya banyak kan, ada bakteri, ada TBC, dan lain-lain. Masuklah dia ke dalam tubuh, ya itu yang diserang sama dia. Jadi kita karanya gara-gara si bakteri dan lain-lainnya. Next. Untuk pencegahannya, gimana sih cara pencegahannya biar tidak kena flu gitu kan, lebih mudah. Pertama adalah hindari kontak yang erat. Misalkan lagi ada yang flu, ada yang pilek. Kalau kita emang badan kondisi lagi nggak fit, ya kita bisa menghindari dahulu. Yang kedua, nggak bisa nih, kalau nggak bisa dihindari, ya minimal kita istirahat di rumah kalau emang lagi kondisi lagi sakit. Harus kerja, harus apa, kita lagi batuk pilek, kalau bisa di rumah. Yang ketiga, kalau kita emang lagi batuk pilek, boleh minimal ditutup, ya kan? Mau pakai tangan boleh, mau pakai handuk sarung tangan boleh. Tutup hidungnya pada saat bersin biar tidak semburannya tidak keluar kemana-mana. Yang keempat, cuci tangan. Ini udah pasti jelas, ya kan? Semua penyakit ya pasti cuci tangan juga buat jaga higienitas kebersihan tubuh kita.
Yang kelima, ya kita hindarin kalau misalkan udah sering pegang tubuh hidung, yang telinga, kita pegang kemana-mana gitu kan, apalagi dari kondisi yang kita tahu tidak steril, itu ada resiko untuk penularan langsung masuk dari hidung, dari tangan kita. Yang terakhir adalah pola hidup sehat. Nanti kita kasih tahu apa aja pola hidup sehatnya.